Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Raufa di Kelakar Pak Itam. Kali ini Raufa membawa dua buku. Ini kumpulan puisi berjudul yang satu Harum Hujan Bulan November dan yang satu lagi Jentera Langit Tenggara. Dan spesialnya hari ini kita akan mungkin sekaligus membedah buku ini sekaligus juga mengetahui latar belakang dan kehidupan seperti apa penulisnya, yaitu Dr. Hesti Susanti yang sudah bersama kita. Selamat malam, Kak. Selamat malam. Boleh kenalan dulu nih ke pemirsa Kelakar Pak Itam ya, dimanapun berada, silakan. Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saudara-saudara semua. Perkenalkan, namanya Hesti Susanti, asli orang Belitung dari Tanjung Pandan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih telah diberi kesempatan untuk podcast Kelakar Pak Itam malam ini. Ya, Masya Allah ya. Jadi benar Kak ya, ini karya Kak Hesti ya. Iya. Ini adalah buku-buku puisi dan selain menulis gitu, ada latar belakang lain Kak? Mungkin kurang dikenalkan ke kawan-kawan. Oke, kalau latar belakang profesional, sekarang saya tugas sebagai dosen di Universitas Telkom di Bandung. Kalau latar belakang pendidikan dari sejak S1 sampai S3 teknik fisika. Teknik fisika. Ini suatu hal yang menarik ya, karena ternyata anak teknik tapi menulis gitu, masuk ke bidang sastra. Nah, itu apa tuh sebelum mungkin kita bedah isi bukunya? Hobi menulis. Terus yang kedua, setelah menjalani profesi sebagai dosen, ternyata saya menemukan bahwa pembahasan tentang sastra, tentang humaniora itu tidak bisa didikotomi dari engineering ya secara umum. Biasanya kalau di kelas, kalau ngajar apapun itu, ngajar fisika biomedis, instrumentasi dan sebagainya, saya selalu menghubungkan human experience atau pengalaman manusia sehari-hari itu untuk menumbuhkan empati ya. Nah, nanti kita coba kelakar literasi secara umum itu. Kalau selama ini kan literasi itu dianggap hanya terbatas dari kemampuan comprehension, membaca, menulis gitu ya. Sekarang kan makin luas. Betul. Literasi teknologi, literasi budaya gitu kan, literasi internet dan sebagainya. Nah, hubungan itu ternyata erat dan empati itu bisa dibangun dari situ. Apapun bidangnya, mau bidang medis misalnya, mau bidang engineering, bidang humaniora itu sesuatu yang bisa kita gali lebih dalam supaya orang punya empati. Tadi bicara tentang hobi, sejak kapan muncul hobi menulis ini? Kalau hobi menulis dari SD ya. Dari SD suka menulis. Terus waktu S1 dulu kan mulai booming itu tahun sekitar 2000, kan S1 dulu 2004 ya. Mulai booming itu 2007 2008 itu blog. Orang mulai menulis blog kan. Nah, di mana dulu? Blogspot masih ada sampai sekarang. Masih. Blognya. Nah, di itu terus rutin waktu itu masih ada mailing list. Mailing list dulu ikut beberapa mailing list sastra. Coba nulis beberapa prosa singkat, puisi gitu kan. Nah, lama-lama blognya makin ramai, terus ya udah tulis buku. Nah, karena tadi ada latar belakang akademik ya yang berhubungan dengan teknik, berarti ada karya selain puisi dan prosa ini kan ya? Ada yang berhubungan dengan akademik itu. Mungkin boleh diceritakan sedikit. Buku pertama itu tadi Harum Hujan Bulan November, isinya prosa dan puisi sebenarnya. Kemudian kalau buku kedua itu judulnya Ultrasonografi Medis, Prinsip dan Aplikasi. Kebetulan bidang keahlian saya di bidang ultrasonografi. Kemudian yang ketiga Pengolahan Data Biomedis. Yang keempat Fisika Biomedis, hampir bareng dengan Jentera Langit Tenggara ini terbitnya. Kalau selain itu, kalau karya tulis ya dalam bentuk paper di jurnal maupun proceeding. Nah itu karena bagian dari profesi ya. Mau nggak mau harus nulis gitu. Ada karena punya tadi keterkaitan atau ketertarikan juga dengan dunia sastra gitu ya, dengan humaniora dan lain-lain. Apakah ketika menulis
jurnal-jurnal ilmiah ini gitu ya, itu jadi terpengaruh gitu, entah mungkin dari tata bahasa dan sebagainya. Pasti. Gimana ya? Latihannya dulu sekitar tahun 2012 sampai kira-kira tahun 2015 waktu kami di Jerman itu latihannya waktu itu. Jadi saya teringat kalau tiap malam Minggu atau malam Sabtu itu biasanya kami nulis ini puisi, prosa itu setiap malam Minggu. Setiap hari lain kan full di lab nulis itu. Nah, jadi kurang lebih 3 sampai 4 tahun itu dilatih supaya otaknya bisa seimbang gitu. Pas nulis ilmiah dan nulis sastra gitu. Harus latihan sih. Harus latihan. Tadi sempat disebut ya, mungkin jadi terdengar gitu oleh kawan-kawan di rumah tentang sempat berada di Jerman gitu untuk menempuh pendidikan. Nah, tapi tulisan-tulisan yang dihadirkan berbahasa Indonesia. Berbahasa Indonesia gitu ya. Nah, apakah itu juga ya pengalaman-pengalaman di sana juga jadi inspirasi atau memengaruhi juga dari tulisan-tulisan atau seperti apa? Betul. Jadi kalau boleh sedikit cerita, Harum Hujan bulan November ini sebenarnya persimpangan antara pengalaman-pengalaman masa kecil di Belitung, kemudian pengalaman pada saat merantau di Jerman, kemudian pas sebelum pulang lagi ke Indonesia. Nah, kalau Jentera Langit Tenggara itu khusus puisi, tapi sebenarnya itu adalah peralihan ketika masa-masa terakhir di Jerman dan awal mula balik lagi di Bandung gitu, balik lagi di Indonesia. Jadi pengalaman tentang Belitung itu tidak pernah lepas dari tulisan-tulisan kami gitu. Sempat tinggal di Bandung atau sekarang masih tinggal di Bandung? Sekarang menetap di Bandung. Masih menetap di Bandung. Jadi ini lagi mudik ya kan Idul Adha. Menarik ya. Mungkin sekarang kita bisa masuk nih ya Kak Hesti gitu ya tentang buku-bukunya. Boleh sekalian dibaca mungkin Kak, boleh sekalian gitu biar pada dengar isinya seperti apa. Bebas-bebas. Yang menurut Kak Hesti paling mendalam barangkali? Kalau ini kan prosa mungkin terlalu panjang ya, yang puisinya kali ya. Beberapa puisi kalau dibaca dulu ya. Nah, ini misalnya ya. Iya. Tahun 2012. Ditulisnya tahun 2012 ya. Judulnya Malam Diam Heningnya Pejam. Aku tak kenal lagi sore yang dulu. Malam kian panjang saja. Tertatih aku menunggu pagi. Pagi beku, meringis, mengiris. Mengantar siang kelabu. Lalu gelap mengintai remang sore yang belum pun tegak berdiri. Terseok rangkanya dirampas malam. Nah, tepuk tangan dulu dong. Ini hampir-hampir lupa juga ya. Tulisannya Bochum 24 November 2012. Nah, November itu kan udah masuk musim dingin ya. Biasanya iya. Nah, orang Belitung ini kan nak kemana pun tetaplah orang Belitung gitu ya. Jadi ya kulitnya tetap kulit Melayu gitu. Waktu itu tuh musim dingin gitu. Jadi ini ditulis pada saat kami ngerasa aduh musim dingin ini tidak menyenangkan gitu. Jarang lihat matahari, harinya pendek, lama baru pagi, tahu-tahu lah maghrib pagi gitu. Nah, jadi ya itu refleksi harian sebenarnya. Gitu. Itu di buku satunya mungkin kalau di sini karena semuanya puisi, coba kita lihat bebas yang mana aja. Cari yang pendek ya. Tanjung Pendam. Nah, ini nih tentang Belitung ya, Tanjung Pendam. Tanjung Pendam nomor didengarkan. 2. Iya, ada Tanjung Pendam nomor 1-nya ada di sini. Ada di sini. Berlanjut ya. Berlanjut ya. Tanjung Pendam nomor 2. Langitmu adalah hamparan kanvas, lautmu adalah bentangan kertas. Bias cahaya senjamu adalah goresan kuas. Tanjung Pendam tak pernah mencintai yang lain, hanya engkau saja wahai Kalimoa. Tanjung Pendam tak pernah merindukan yang lain, hanya engkau saja wahai air saga. Tanjung Pendam adalah sebentuk permata yang merona setiap senja. Tanjung Pendam adalah sebentuk cinta yang teramat setia. Luar biasa. Jadi
walaupun ya melanglang buana jauh ya ke negeri orang gitu, tapi tetap mencintai asal gitu ya. Iya, karena orang kelahirannya. Belitung. Karena orang Belitung, betul. Nah, kalau cerita ini proses menulisnya tuh seperti apa nih? Jadi menghasilkan 2 buku ini, Kak Hesti. Kalau ini sebenarnya dulu waktu kami S3 di Bohum itu banyak kesamaannya dengan Belitung. Bohum itu kotanya kecil, dulunya kota tambang, tambang batu bara. Kalau gitu tambang timah di tambang batu bara. Nah, kalau sekarang tidak ditambang lagi, jadi bekas galian itu direklamasi jadi tempat wisata sekarang, jadi danau-danau, banyak kulong sebenarnya, macam gitu lah. Mirip-mirip Ya. Nah, di Bochum itu negara bagiannya North Rhine-Westphalen, jadi perbatasan dengan Belanda. Nah, jadi dulu hampir setiap sebulan sekali kami biasanya ke Belanda, tepatnya di kota Nijmegen. Nijmegen itu kalau dari Bochum sekitar 2 jam sampai 3 jam lah perjalanan. Nah, di Nijmegen dulu ada kawan satu angkatan waktu di ITB, dia S3 di Nijmegen. Nah, terus karena sering ke sana, waktu itu ada beberapa juga mahasiswa Indonesia yang sedang S2 dan S3 di sana yang kebetulan penyuka sastra juga. Nah, saya lupa nama lengkapnya bapak itu, ngajar di salah satu kampus di Jawa Tengah. Nah, waktu itu kan sering-sering gitu ya. Pak, saya suka nulis juga gitu. Mas, saya suka nulis juga gitu. Terus di blog dikumpulkan, pas banyak, kenapa nggak diterbitkan aja katanya kan. Nah, awalnya dia yang mendorong, tadinya nggak mau juga gitu, karena ya tulisan biasa aja sih, tulisan pribadi gitu. Ternyata pas diterbitkan ya jadi refleksi pribadi juga gitu. Nah, itu yang pertama ya, buku yang Harum Hujan Bulan November. Kalau Jentera Langit Tenggara ini sebagian puisinya ada yang masih saya tulis waktu di Bochum, ada juga sebagian yang lain ditulis waktu di Bandung. Fase kedua saya di Bandung, saya bilang fase kedua setelah pulang dari Jerman ya. Nah, waktu di Eropa kita untuk dapat komunitas seni itu relatif gampang. Jadi apalagi kalau musim panas gitu ya. Banyak diskusi buku, banyak konser musik klasik, banyak pameran-pameran seni, ya museum sepanjang tahun buka gitu kan. Waktu balik ke Bandung, saya kehilangan komunitas yang seperti itu gitu kan. Masih rajin menulis tapi cari mana nih komunitasnya. Nah, karena balik lagi ke ITB, di ITB kan ada Fakultas Seni Rupa dan Desain kan. Waktu itu pas balik ke ITB, kebetulan sebelum berangkat ke Jerman dulu waktu di kelas les bahasa Jerman ada kawan dari Seni Murni, dari Seni Murni ITB. Waktu balik tahun 2015, saya cari deh. Nah, ini Michael Bunikoni. Ayo kita ini yuk bikin karya apa kayak gitu kan. Nah, saya ada nih draft puisi sekian gitu kan. Belum sebanyak ini, ada 56 puisi. Ada 56. Nah, waktu itu pas ketemu dia belum 56. Baru ya mungkin di bawah 20 bahkan. Nah, terus ya kelakar-kelakar biasa lah, kayak kita biasa gitu kan, kawan lama kan, kelakar-kelakar. Kata dia, "Yuk kita bikin buku." Dia memang orang seni murni kan, sekarang ngajar di ITB. Dia yang bikin ilustrasi. Nah, jadi tiap ada puisi yang baru jadi ataupun yang sudah jadi, kita kelakar jadi ilustrasinya. Coba tampilkan nih, barangkali. kayak misalnya. Nah, ini ada satu puisi sangat panjang, 2. Bochum, sungguh aku mencintaimu. Jadi ini saya tulis waktu hari terakhir sebelum pulang ke tanah air. Panjang. Nulisnya sambil nangis di bandara gitu. Saking aduh, ini macam kampung sendiri juga gitu kan. Terus kawan itu kan belum pernah ke Bochum kan, tapi setiap kelakar deskripsi tentang kota Bochum itu karena dia sering dengar, dia interpretasikan gitu kan. Nah, gambarnya seperti ini. Dulu kampusnya tuh nggak terlalu indah, orang Jerman itu kan kaku ya orangnya. Nah, ini beton-betonnya gini ya, Ti. Ya kurang lebih begitulah tuh. Digambar sama dia gitu kan. Ada yang mungkin lebih abstrak lagi. Kadang-kadang saya juga nggak ngerti ini apa gitu. Nah, waktu itu saya pernah ke Flores tahun 2015. Jalan-jalan sendiri ke Flores. Terus ketemu komunitas di Wairebo, ada satu kampung adat di
bagian Flores Tengah ya, di Manggarai Barat. Nah kemudian saya cerita kan, kemarin di Flores ketemu komunitasnya begini, kemudian di kampungnya itu orang melihara anjing gitu kan. Ada gambar ini jadinya. Ada orang pakai sarung, ada anjing di sampingnya gitu ya. Ada puisinya singkat, Sisa Purnama judulnya. Jadi waktu tidur di rumah penduduk, di rumah adat itu pas bangun masih ada purnama gitu. Iya. Ya gitulah random sebenarnya. Jadi pas menulis buku puisi ini karena berkolaborasi dengan ilustratornya gitu ya, ada proses apa ya, ngelakar tadi gitu ya, ngelakar untuk rutin. memaknai si karya itu agar akhirnya jadi sebuah buku. Ya luar biasa ya. Ini termasuk depannya juga ya ini ya, di Kalau sampulnya ini, atau sampulnya, nah ini kan 2024 ya. Selesai naskah ini tahun 2000, sebelum pandemi 2018 selesai lah naskahnya. 5 tahun kemudian baru diterbitkan. Selesai pandemi kan. Ini waktu itu ada workshop seni. Jadi ada salah satu seniman Bandung, sekarang tinggalnya di Inggris, domisilinya di Inggris. Waktu itu dia pulang bikin workshop seni. Temanya itu tentang ekspresi seni yang dihubungkan dengan sastra. Pertanyaannya, jika kamu punya buku, sampul buku kamu mau seperti apa? Tiap orang bikin macam-macam kan? Nah, saya bikin ini. Gitu. Jadi ini buatan KST justru sampulnya. Walaupun ilustrasi di dalamnya buatan teman tadi. Berarti ini jarak antara hadirnya buku 1 dengan buku 2 ini berapa lama? Panjang ya. Kalau selesai naskahnya saja berarti sekitar ya 2015 sampai 2018 ya, 3 tahun. Kalau sampai penerbitan 9 tahun. 9 tahun. Matang banget gitu. Tapi itulah menulis. Ada perbedaan menulis tadi ilmiah dengan menulis seperti ini. Perbedaan utama kalau di tulisan ilmiah itu kan kita harus seefektif mungkin, setajam mungkin, singkat, padat, jelas kalau bisa. Kalau sastra kan justru harus bersayap-sayap kan? Iya, berlapis-lapis. Makin orang dalaman gitu ya, ada makin abstrak, ya di situ seninya. Kalau menulis ilmiah kan harus lugas. Gitu. Jadi ya otaknya harus di switch lagi gitu. Iya. Makanya tadi ada proses penyeimbangan setiap pekannya gitu. Wow, menarik ya. Apa pengalaman yang paling berkesan gitu? Walaupun mungkin pasti semua berkesan ya Kak ya gitu. Dari salah satu momen ketika menulis 2 buku ini. Mungkin ada yang menarik untuk diceritakan gitu. Yang ini sebenarnya waktu pertama kali buku ini dulu diluncurkan di ISI Yogyakarta. Oh, justru di Jogja. Di Jogja dulu komunitasnya di DKV. Dulu ada salah satu dosen yang kawan saya di sini. Terus beliau yang bikin pengantar di sini. Pengantar. Nama beliau Kosko Widiatmoko. Nah, sekarang masih ngajar di ISI Yogyakarta. Beliau bilang ke saya pas dikasih draft ini pertama kali. Waktu itu saya belum pulang, masih di Bochum. Beliau bilang, ini tuh seperti surat kepada kawan. Seperti kamu menulis surat buat kawan kamu gitu, yang ada di tempat yang jauh. Kamu cerita keseharian, tapi ya secara nggak langsung kamu bercerita juga untuk orang yang lain gitu. Tapi personal, sifatnya seperti personal. Tapi nggak tahu ke siapa, dia bilang begitu. Nah, jadi misalnya ada pengalaman kecil sebenarnya, tapi menurut saya besar. Misal, suatu hari waktu saya mau ke kampus, saya ketemu orang Togo. Tahu Togo di mana? Di mana itu? Togo itu di Afrika. Oh, Afrika. Kalau benua Afrika begitu tuh di ketiaknya itu. Togo, Benin, Guinea Bissau, Guinea Ekuator di situ kan. Dulu waktu SD SMP kebetulan suka geografi kan. Pasti bilang, kamu tahu nggak Togo di mana, kata dia kan. Oh tahu dong, di samping Benin kan, saya bilang kan gitu. Terus dia takjub, dia nggak pede, orang Togo itu nggak pede. Ternyata kebetulan ibu-ibu itu Muslim juga. Terus dia cerita, kamu di Bochum ngapain, katanya kan, nanya. Saya studi Bu, gitu. Ibu kegiatannya apa? Ternyata dia cleaning service. Terus dia cerita yang ngerantau jauh gitu dari negaranya.
Padahal itu momennya singkat kan, ketemu sebentar, hanya 2 atau 3 halte, naik tram ke kampus. Dia cerita sedikit, tapi dia panjang banget doanya untuk saya. Wah, Heeh. Oh, semoga kamu gini, semoga kamu sukses dunia akhirat, katanya. Pokoknya panjang banget. Saya langsung, wow. Padahal cuman ketemu enggak sampai 15 menit lah. Gitu. Saya masih ingat pertemuan itu gitu. Saya catat di sini. Kayak gitu. Ketemu siapa gitu. itu buku yang pertama. Nah, kalau yang kedua nih ada momen apa yang seperti itu gitu. Kalau yang kedua, saya memaknai ini sebagai peralihan. Kalau kemarin sempat saya kirim resensi ke Bu Tanti, judulnya Indonesia Rumah Saya Sekali Lagi. Wah, kenapa tuh? Nah, karena ketika merantau di Jerman itu, walaupun di sana sering banget ketemu komunitas orang Indonesia, tapi sebagian dari saya itu ya sudah lama meninggalkan Indonesia gitu. Jadi ini masa adaptasi kembali ke Indonesia. Jadi yang waktu itu saya lakukan salah satunya saya bepergian ke tempat-tempat yang belum pernah saya kunjungi di Indonesia dengan waktu yang terbatas tentu saja ya. Jadi 2015 saya sempat ke Flores tadi 1 minggu. Kemudian 2017 sempat ke Pulau Sebesi di Anak Krakatau. Kemudian ada beberapa juga tempat di Pulau Jawa gitu. Pokoknya ke tempat-tempat asing yang belum pernah saya kunjungin lah. Saya pengen lihat Indonesia itu gimana sih sekarang, baru ditinggalin 4 tahun gitu. Pengen lihat. Nah, di tiap perjalanan itu saya berefleksi apa yang saya impikan tentang Indonesia, apa yang saya impikan tentang kampung halaman gitu. Apa yang saya impikan untuk saya sendiri gitu. Saya tulis. Gitu. Jadi potret perjalanan sebenarnya. Lebih ke potret perjalanan akhirnya di yang buku kedua tadi. Oke. Ada karena tadi Kak Hesti dari Belitung gitu ya. Nah, menulis buku ini dan itu banyak juga membahas tentang kampung halaman juga gitu ya. Nah, apa tuh yang akhirnya disisipkan atau mungkin makna Belitung sendiri yang akhirnya dituang di dalam buku ini? Ini apa ya? Sekarang kan usia saya hampir 40 tahun, 39 jalan 40. Di Belitung itu sampai kelas 3 SMP. Jadi 15 tahun lah kurang lebih ya. Artinya waktu saya di Belitung itu lebih sedikit dari seluruh masa hidup saya sebenarnya. Tapi kenapa sangat berkesan? Karena masa formatif membentuk saya menjadi saya ini ya di Belitung gitu kan. Sehingga walaupun lebih lama waktunya di luar daripada di Belitung, ketika saya ketemu tempat yang baru sekalipun, saya selalu alam bawah sadar saya itu selalu mencari apa keterkaitan ini dengan Belitung. Baru-baru saja kemarin habis Lebaran, saya kebetulan dinas ke Wollongong. Wollongong itu ada satu kota kecil di Australia. Dulu kota tambang batubara juga kebetulan. Saya sempat tulis di post Instagram saya. Saya bilang Wollongong ini mengingatkan Belitung banget. Dan bohong tentu saja karena tambang batubara kan. Belitungnya apa? Dia kota pantai. Kota pantai, terus orang kota pantai itu somehow hangat. Community-nya itu lebih hidup, banyak orang ngumpul gitu. Karena kan cuaca juga lebih bersahabat ya. Beda dengan orang pegunungan misalnya mungkin ya. Atau di Bohum yang cuacanya jauh lebih dingin. Jadi saya menemukan kesamaan Wollongong itu dengan Bohum ada, dengan Belitung pun ada gitu. Nah, ya selalu begitu sampai hari ini. Tiap saya ke tempat yang baru saya kunjungi, pasti alam bawah sadar saya akan cari itu keterhubungannya dengan kampung halaman gitu. Itu yang sengaja tidak sengaja pasti. Sengaja ya. Gitu. Ada pesan-pesan tersendiri kah gitu juga yang Belitung gitu yang tertuang di buku ini? Untuk masyarakatnya kah misalnya? Untuk masyarakat general ya, in general apa ya? Nah karena sekarang kebetulan diamanahi jadi guru gitu kan. Di mana itu? Di Telkom, di TELU, Telkom University. Nah, menurut mahasiswa saya itu orang yang terlalu idealis. Seperti itu gitu ya. Gini. Jadi kalau ngajar dalam satu semester itu kan 16 pertemuan ya, 16 kali pertemuan. Saya selalu satu pertemuan pertama itu saya belum bahas isi mata kuliahnya apa. Satu kali pertemuan itu kan 2 jam sampai 3 jam ya. Nah biasanya 2 jam awal itu
saya kelakar hal-hal di luar itu. Saya tanya, kamu asalnya dari mana, Dek? Kamu dulu kuliah di sini gimana ceritanya? Diminta orang tua kah? Kamu keinginan sendiri kah gitu? Saya ajak ngobrol. Secara personal. Secara personal satu gitu saya tanya. Karena saya pikir gini, orang itu akan belajar dengan baik kalau dia tahu kenapa dia ada di situ. Iya kan? Betul. Dia tahu alasan keberadaannya di situ. Kalau dia belum ketemu itu, mau kita berbuih-buih pun susah, ya kan? Nah jadi saya menyisipkan itu, termasuk juga saya ngerasa gini, setiap kita ini kan ada bagian perannya masing-masing ya, apapun lah profesinya, formal, informal, apapun lah. Nah saya ngerasa ketika dapat amanah sekarang jadi guru itu, saya punya amanah untuk setidaknya saya pengen orang yang pernah belajar dengan saya, bukan saya ajar ya, karena waktu kita di kelas itu saya juga belajar sebenarnya kan. Orang yang pernah belajar dengan saya pengen setidaknya mereka itu kalau suatu hari dipertemukan dengan sesuatu pilihan yang sulit untuk dia punya integritas atau tidak, dia mikir dulu setidaknya. Dia mundur dulu, oh dulu ingat Bu Hesti pernah ngomong apa gitu misalnya. Karakter dulu yang berusaha saya bangun gitu. Nah setelahnya baru masuk ya, saya ngajar fisika biomedis, instrumentasi, belajar desain, engineering gitu kan. Nah saya bilang gitu, jadi kalau di kelas saya mau sepintar apapun anaknya, kalau attitude-nya nggak baik, nggak itu gitu, bukan goal saya itu gitu. Jadi ya se-strict misalnya kalau ada yang ketahuan nyontek di kelas saya, dia mau nangis, dia mau ngadu ke siapa langsung di kelas saya. Gitu. Nah, tapi kan kita untuk masuk ke situ tuh enggak sekonyong-konyong tiba-tiba langsung punishment gitu ya. Betul. Nah, saya ajak cerita. Biasanya pagi-pagi gini, saya bawa satu buku apapun yang sedang saya baca di minggu itu. 10 menit awal itu silent moment, semua orang baca. Kalian minggu depan datang bawa buku ya, masing-masing bawa buku, 10 menit kita baca sama-sama, apapun bukunya, mau bawa Al-Quran, mau bawa Injil, boleh silakan. Nah nanti setelahnya kira-kira 10 menit sharing. Nah, siapa yang volunteer mau sharing, itu sharing ke teman-temannya. Atau ada yang mau maju ke depan gitu, atau misalnya ada yang mau nanya ke saya, kadang-kadang saya tanya gini, misal saya ngajar hari Senin, momen dari hari Jumat sore kalian selesai dari kampus sampai Senin ketemu saya lagi, apa momen paling menyenangkan, siapa yang mau cerita gitu. Nah jadi saya coba menyentuh sisi-sisi humanisnya mereka dulu gitu. Nggak gampang. Betul. Bagi tadi anak teknik berarti kan ya mereka. Betul. Nah, nggak gampang. Jadi kalau saya menemukan, kalau di TELU itu ada istilahnya EDOM, evaluasi dosen oleh mahasiswa. Jadi selain dosen yang menilai mahasiswa itu menilai dosen. Saya itu biasanya nilai edomnya kalau saya ngajar anak tingkat 1, tingkat 2, nilai edom saya jelek. Saya nggak peduli. Iya kan? Oh ini ibunya ini banget gitu kan, sering segala macam kan. Biasanya nilai edom saya itu baru bagus, baru curhatannya tuh baru ngerasa gimana, itu anak-anak tingkat akhir. Gitu. Baru mulai yang dulu diomongin sama Bu Hesti itu baru kerasa sekarang mulai kerasa gitu. Nah gitu. Saya coba menghubungkan itu dengan sastra secara nggak langsung. Gitu. Dulu saya teringat waktu ngebahas tentang kenapa sih zaman kebangkitan Islam dulu itu, kalau sekarang kan kita punya ahli apa ya spesifik tentang itu ya, keahlian dia kan. Nah zaman kebangkitan Islam itu banyak orang yang punya keahlian multi gitu kan, multi identitas polimat gitu ya, polimat istilahnya. Dia dokter, dia astronomer gitu kan. Ya bisa macam-macam dan jumlahnya banyak yang seperti itu. Kok bisa kan? Nah, gitu. Salah satunya kan memang budaya literasinya hidup pada zaman itu kan. Semua orang itu waktu luangnya diisi untuk hal-hal yang kayak gini, kelakar buku gitu, kelakar sastra gitu. Kayak gitu. Jadi sisi-sisi humanisnya tadi empati tadi dibangun dari situ. Empati dibangun dari situ. Banyak yang punya asumsi gitu kan bahwa tadi dunia teknik mungkin gitu ya atau sains kita sebut
banyaknya kaku gitu kan ya, kaku, sistematis gitu, terstruktur dan tidak bisa disentuh dengan sisi-sisi humanis itu. Tapi di sini Kak Hesti bisa membawa warna itu jadi seimbang gitu ya. Nah, itu prosesnya selain yang tadi diceritakan gitu ya, ada lagi deh mungkin yang bisa dibahas atau menginspirasi orang lain terkait menyeimbangkan antara ya humanis dengan ya sistematis tadi gitu. Science. Kalau saya pribadi mungkin dapat kemudahan itu karena tadi berasal dari hobi ya awalnya ya. Tapi menurut saya ada hal lain yang bisa diangkat dari situ. Kalaupun tidak hobi gitu ya, tadi diangkat dari setiap kita ini punya peran masing-masing, iya kan? Kalau saya sih ngelihat ya society akhir-akhir ini kan orang banyaklah keluhan ya. Nah, ya apa ya? Tiap keluhan itu, ayo kita sama-sama gitu. Di tiap peran kita itu kita berbuat sekecil apapun, ya udah gitu silakan, tidak apa-apa. Gitu. Jadi saya mencoba untuk mengambil peran di situ. Gitu. Atas dasar tanggung jawab sosial sebenarnya. Tanggung jawab sosial gitu ya. Makanya ada sentuhan-sentuhan humanis di dalam ini. Oke. Ada nilai-nilai yang Kak Hesti dapat dari kehidupan 15 tahun di Belitung itu gitu ya, yang akhirnya dibawa ke mana-mana termasuk ketika keliling dunia pun? Banyak. Misalnya apa tuh? Terutama dari guru-guru dulu ya. Guru. Nah, dari guru-guru zaman SD, guru-guru zaman SMP gitu kan. Biasanya kalau sekali-sekali balik ke Belitung itu hampir selalu kalau ada kesempatan cari agi guru gitu. Waktu ini kan SD 20 ya, ingat banget. Nah, waktu itu pernah gini. Waktu balik tahun 2024, nah waktu peluncuran buku inilah, kan di Semansa ini ngeluncur ya. Waktu itu ada Bu Nur Aini Masud, itu kan guru kami juga dulu waktu SMP 1 ya, guru sejarah. Nah, waktu itu Bu Nur datang ini kan dengan almarhum Pak Fitro waktu itu. Kemudian saya bilang ke Bu Nur, aku tuh nak nyari ini nih Bu, guru SD. Siapa? Bu Sudi kata aku kan. Bu Sudi mana? Bu Sudiarti. Dulu waktu SD beliau wali kelas berapa tahun gitu. Yang mana? Nah, Bu Nur kan di Diknas kan. Oh, kini Ibu nyari kata beliau kan. Oh, ketemu. Belitung kan gampang ya. Ya. Dia tarik dari beliau, balik dari Semansa ke sini. Ke SD 20 ini. Waktu itu beliau jadi kepala sekolah. Dan sekarang lagi kepala sekolah atau belum. Waktu itu lah menjelang pensiun juga. Terus datang kan. Kami hitung 23 tahun berapa terakhir ya? Ya, taman SD terakhir ketemu kan beliau kan? 26 tahun enggak ketemu kan? Pas datang, Bu, Agi kenal ke? Siapa ya kata beliau? Bunda kan kenal lagi. Terakhir ketemu Agi kecil kan? Iya. Nah, kesebut Hesti Bu, ingat ke kamu. Beliau langsung berkaca-kaca gitu kan? Bu, kok di mana gitu kan? Cari. Mual teringat berarti. Mual teringat. Nah, waktu itu guru SD. Nah, jadi ada juga dulu Bu Fatimah, almarhum Bu Fatimah. Beliau guru matematika dulu waktu SD. Beliau itu belajar matematika itu kan dulu ada buku cetak ya. Kalau di SD itu ada buku cetak yang ya dipakainya cuma di sekolah gitu kan. Nah, karena rajin matematika, dulu kalau belajar matematika itu kalau kawan-kawan sekelas itu satu cawu dulu ya, catur bulan, 4 bulan ya. Nah, karena rajin paling-paling sebulan lah selesai gitu kami. Bu Fatimah itu penyetrip mengajar pada zaman itu gitu kan. Hesti kalau lah selesai enggak apa-apa kalau nak keluar main sendiri kata beliau. Kawan-kawan kan belum selesai gitu ya. Saya ngeliat ibu ini tahun sekian itu beliau udah tahu loh gitu. Ada metode mengajar yang membedakan antara anak-anak yang punya pace yang sedikit lebih cepat dari peer-nya gitu dan yang biasa gitu misalnya. Nah, jadi beliau itu tidak ingin mengekang saya. Justru kalau nak keluar main silakan ya tidak apa-apa. Kalau nak di dalam kelas kita sambil bermain atau nak ngajar kawan-kawan kuang juga kata ibu itu. Nah, dulu dia isaga rumah ya. Kami tiap balik sekolah itu biar tidak disuruh tuh rajin ke rumah beliau. Bermain les lah judulnya saya les, tapi ndak kaku les, bermain gitu, lakar kan beliau gitu. Nah itu
Itu banyak pengalaman kan guru-guru di sini itu yang jadi fondasi kami akhirnya apalagi sekarang ya dapat profesinya juga guru gitu meskipun ngajar di universitas yang akhirnya kami terapkan gitu. Sedikit banyaknya teladan dari guru-guru dulu gitu. Nah itu kemudian ya orang tua tentu saja ya, orang tua tidak bisa dilepaskan. Jadi ya fondasi yang terus dibawa sampai sekarang nilai-nilai baik selama itu formative years di Belitung. Iya, Masya Allah ya. Tadi kalau fondasi ternyata berangkat juga dari kampung halaman gitu, dari masa-masa kecil itu, lalu akhirnya ya berkiprah di luar gitu ya. Nah, sempat ada momen di mana ternyata Kak Hesti pun juga berkontribusi nih bikin apa sama-sama kawan-kawan ya mungkin ya yang karya muda Belitung gitu itu komunitas. Nah, aku mau cerita ke itu terkait komunitas tersebut dan apakah mungkin masih aktif atau seperti apa? Nah, ini sebenarnya alhamdulillah ya diberi kesempatan di sini biar mungkin nanti kita apa ya berembuk sama-sama mungkin ada kawan-kawan yang nak ikut gabung juga di sana. Selama ini terhenti pada saat pandemi sampai sekarang itu kalau bisa dibilang vakum ya, vakum. Nah waktu itu sebenarnya waktu masih di Jerman sekitar tahun 2014, Bang Suryan Daru sama Kak Dede Kusvianti waktu itu ya ngajak, Kak kita mau yuk komunitas karya muda Belitung gitu kan. Beh apa pula ini kata kami kan, dulu kan ya sampai sekarang pun lagi ada IKPB ya, Ikatan Keluarga Pelajar Belitung. Dulu sekitar tahun 2005 sampai 2007 pun kami sempat jadi pengurus juga di pengurus pusat, sekretaris di IKPB pusat ya. Enggak, ini di luar IKPB kata mereka berdua kan. Kita muat aja lah Kak kata. Nah, waktu itu apa namanya? Dede waktu itu ada pertukaran ke Hungaria. Ke Hungaria waktu itu dia lupa tahun berapa ya? 2014 akhir lah mungkin. Nah dia singgah juga ke Jerman waktu itu kan, kelakar-kelakar, yuklah kita buat komunitas, apa kegiatannya gitu kan. Ini ngajak biak-biak lah Kak, kata dia. Biak-biak apa? Berapa lah misalnya Kakak ada sumbang apa, misalnya sumbang saran, sumbang ide. Nah waktu itu yang cukup sering terlaksana itu kami muat kelas inspirasi. Jadi bergantian siapa yang mudik aja gitu. Keliling ke sekolah-sekolah di Belitung, SD, SMP, SMA, di akademi keperawatan bisa juga gitu. Terus pas ke sekolah tuh cerita aja, ngelakar gitu kan, biaknya ngelakarkan gurunya, ngelakarkan biaknya, beri wawasan ini loh di luar Belitung itu banyak kesempatan, nah, gitu. Ngajak biak-biak. Waktu itu kami selalu cerita ada satu momen waktu kami SMA di Pangkal Pinang, waktu itu kelas 3. Ada 2 orang kakak-kakak ayu-ayu menurut orang Bangka ada ayu-ayu alumni SMA 1 Pangkal Pinang itu orang 2 alumni teknik pertambangan enggak salah ITB datang kakak ayu itu siang-siang kan waktu itu kan pas semester terakhir itu kan ya kerjaan anak kelas 3 SMA itu kan nyari-nyari kampus ya nak jurusan apa nak kampus di mana kota mana kuliahnya gitu kan zaman dulu kan belum semasif sekarang informasi kan. Kalau sekarang di HP sendiri pun bisa ini. Kalau dulu kan enggak ada kan, harus ke warnet pun tanya Agi kelakarkan siapa gitu kan. Nah, itu satu momen Ayu itu berdua datang ke sekolah itu ya kayak tadi settingnya, kayak kelas inspirasi itu tadi. Sebagai alumni dia datang kelakar gitu kan. Nah, kakak berdua itu dia cerita ingat benar satu kalimat itu yang memantapkan keinginan cita-cita saya untuk masuk ITB waktu itu. Kalimatnya gini, sederhana, satu kalimat. Sampai sekarang saya masih ingat. Kata dia, Ayu nih berdua, kata bahasa Bangka ya. Ayu nih berdua, orang Bangka kan, makan same ke ika. Makan nasi, makan lempah kuning, kata dia. Ayu berdua pacak masuk ITB. Artinya ika pun pacak. Kata Ayu tuh, macam tuh kan. Nah, bahasa Bangka aja. Dia nyebut macam gitu kan. Sebelumnya waktu lagi kecil, waktu lagi SD, nyebutkan belau tuh kan. Kelak kau nak kuliah di mana? Pokoknya ITB, aku tuh enggak tahu dulu apa ITB. Pokoknya ke ITB lah gitu ya. Pokoknya enggak tahu, pokoknya ITB lah, enggak tahu apa ITB tuh. Nah, tapi pas kelas 3 SMA itu setelah makin nyata dan harus memilih gitu kan. Tapi kan lagi ada lah rasa kita anak daerah ini kan ngerasa bisa ke ya gitu. Ada lah rasa enggak pede kan. Betul. Bahkan yang sering terjadi itu
untuk milih itu ndak berani orang gitu. Betul. Nah, satu Ngerasa kalimat minder duluan gitu. betul, satu kalimat dari Ayu tadi itu ngubah hidup aku. Satu kalimat itu aja loh. Iya kan? Mungkin Ayunya nggak tahu sampai sekarang gitu. Gara-gara itu gitu. Nah, pertemuan yang ya mungkin itu jalan cerita hidup ya. Betul. Nah, kayak gitu. Nah, waktu di kelas-kelas inspirasi itu saya bilang ya mungkin ada 1, 2 atau ya nggak tahu lah pertemuan gitu yang random ini. Saya bilang apapun itu nanti generasi kalian selanjutnya ya kejar kesempatan apapun itu di luar gitu. Tapi jangan lupa gitu orang Belitung. Gitu. Jadi semangat itulah yang akhirnya hidup di dalam komunitas karya muda Belitung tadi gitu ya. Jadi berarti ada kemungkinan dan keinginan gitu ya untuk mengaktifkan kembali ya dan menggerakkan anak-anak muda berikutnya. Ya, sedikit cerita nih Kak Hesti, kebetulan kami juga bikin komunitas gitu, komunitas literasi baru jalan sejak September tahun lalu gitu ya, alhamdulillah beberapa bulan, dan kegiatannya kurang lebih ngelakar buku sih gitu ya, ngelakar buku tiap pertemuan gitu, tiap pekan gitu, sambil pelan-pelan sekarang juga nulis bareng kayak gitu. Jadi benar-benar ketemu sosok Kak Hesti ini jadi inspirasi juga gitu ya, idang kami. Apa yang akhirnya mungkin bisa jadi nasihat juga untuk kami anak muda gitu ya di Belitung, terutama juga yang bergerak di bidang literasi. Pastinya kan perjalanan Kak Hesti tadi di Bandung ataupun di Jerman gitu, melihat ruang-ruang literasi, gerakan literasi, kehidupan berliterasi yang bisa jadi lebih hidup gitu dibanding di Belitung gitu. Nah, apa caranya gitu, atau inspirasi apa yang bisa kami coba hidupkan juga di sini gitu? Harus ini apa ya, istilah Belitung lah, mungkin kasar sedikit kedengaran ya. Nggak apa-apa. Kami kedengaran teringat dulu nasihat Pak Darman Sausen, Iya. ya, mantan bupati gitu ya. Betul. Waktu itu sekitar tahun 2005-2006 lah, waktu kami agi di IKPB di Bandung dulu kan. Beliau nyebut gini, setiap zaman itu harus ada orang nok gila surang. Beliau nyebut gitu. Wow. Harus ada nok gila surang. Orang gila surang itu maksudnya harus ada leader penggerak kan. Pada awalnya pasti akan terlihat gila surang tadi. Nah, tapi memang harus ada di tiap masa, di tiap generasi itu harus ada nok gitu. Nah, jadi orang-orang seperti itulah ngajak yang lain gitu ya, untuk kegiatan apapun lah yang positif gitu. Sebenarnya kalau di Bandung disebut lebih hidup enggak juga. Apalagi akhir-akhir ini ya. Kemarin waktu di bandara kami surprise ada anak muda, enggak tahu lah umur berapa, mungkin 20-an awal lah mungkin ya, dia baca buku, kami itu sampai surprise, wow. Itu kan sangat langka ya, di saat orang tuh lihat ini gitu, dan HP ya. Dia baca buku gitu. Nah jarang, makanya di kelas sendiri, salah satu upaya kami tadi gitu, kita kelakar buku, kalian bawa aja buku gitu. Awalnya kami sendiri melakukan itu. Tahu-tahu, saya enggak tahu ada kurang yang ngebisikkan ke rektorat atau enggak, semester depannya jadi Kewajiban. Jadi bagian dari kegiatan setel Yuraya gitu. Nah, mungkin kita ndak usah muluk-muluk sebenarnya. Kalau ada komunitas yang benar-benar sefrekuensi, dihidupkan aja gitu. Dihidupkan aja. Biasanya kan orang itu akan berkumpul dengan orang-orang yang memang sefrekuensi dengan dia. Dengan mereka gitu kan. Itu ndak dapat dibuat-buat itu. Ini contoh nih ketemu Kak Nina gitu. Betul. Ya. Disebut baru kenal lah lama sebenarnya dulu di Facebook gitu awal ya. Tapi kami pribadi ngerasa kalau kelakarkan Kak Nina ya langsung nyambung gitu. Ada juga nok lama kenal ya tapi enggak nyambung juga gitu. Nah, biasanya orang nok gila surang tadi ada juga frekuensi nok orang-orang gila surang juga gitu. Ketemu ya. Kini ketemu pasti ketemu. Akhirnya bisa kolaborasi. Gitu biasa. Gitu. Berarti harus siap mental untuk gile surang itu dulu. Nggak apa-apa lah disebut orang idealis atau apa. Apa momen Kak Hesti jadi gile surang ini ada ke dalam kehidupan ini, pernah dari momen kecil itu? ya. Dari kecil apa tuh misalnya? Rebel ya. Orang memandangnya rebel mungkin karena jadi gitu ya, kalau sedikit cerita tapi tidak tahu bisa dicontoh benda gitu. Dulu SD itu pindah, SMP pindah, SMA pindah. Pindahnya bukan karena pindah orang tua pindah, tapi karena ketika
pada saat umur segitu, misal dulu SD itu kelas 2 SD pindah. Ada sesuatu yang apa kalau anak sekarang nyebut jujur janggal gitu. Jujur janggal. Datang ke guru kan nanya, "Bu, ini kok enggak pas gitu kan?" Anak kelas 2 SD ngomong gitu kan dianggap aneh ya. Iya, padahal protes Iya. ketidakadilan gitu Nah, mungkin misal ya, waktu lebih itu kayak tuh gitu gini ya. sebenarnya momennya. Naik kelas 2, terus aku ngerasa kok aku ranking 10 ya. Oh. Ini anak ini ranking 1 2 3, aku loh yang ngajarin dia. Oh. Aku tanya langsung kan Iya, guru iya. gitu. Ya kalau orang enggak biasa kan ini dia kecil apa sih? Sok tahu banget gitu kan. Nah, akhirnya ya udahlah pindah gitu kan. SMP itu terjadi lagi kelas 2 gitu. SMA pun terjadi lagi. Nah, jadi dilihat sebagai apa mungkin odd gitu ya. Beda sendiri. Nah, tapi sampai sekarang pun sebenarnya enggak berubah, tetap seperti itu. Mungkin caranya aja yang mungkin lebih Smooth gitu. lebih smooth betul. lebih smooth betul. Iya, iya. Gitu. Berarti bisa dibilang sebenarnya gila seorang tadi positif gitu ya. Yes. Positif, tinggal gimana cara kita memandangnya tadi gitu Iya, kan. iya. Ya, wah menarik ini. Kita sampai kasihkan ngelakar nih ya, Kak Hesti lupa menyapa penonton yang ada di sini. Ada ke yang nak bertanya atau mungkin ngelakar juga, ikut ngelakar bersama Kak Hesti, barangkali memantik diskusi yang seru gitu ya sama-sama. Siapa? Kebetulan nih banyak wajah-wajah anak muda, tumben nih. Tumben Bu, hari ini banyak wajah anak muda yang memang diharapkan sekali gitu di Belitung. Siapa? Ada komentar atau mungkin sekalian, oh relate nih Bu gitu, atau relate nih Kak Hesti gitu dengan gerakan yang kami bawa, semangat muda. Ada? Yang muda-muda lah kami. Ya, atau mungkin dipikir-pikir dulu aja, kita ngelakar lanjut lagi, dipikir dulu, kini kita tanya pula gitu ya. Ada. Nah, Kak Hesti gitu ya. Tadi membangun komunitas karya muda Belitung gitu ya, itu kan pas lagi di Jerman berarti momennya gitu. Banyak stereotip yang berkembang gitu di masyarakat, mau keluar tuh gitu kan, lah keluar lah akhirnya ndak ada apa gitu kontribusi idang negara, seolah-olah lah kabur aja dulu itu gitu kan ya, seolah-olah ndak ada kontribusi idang negara atau idang daerah tadi gitu, tapi ternyata bisa gitu ya melalui cara-cara tertentu. Nah mungkin bisa cerita apa ya prosesnya itu gitu kan, dan apakah ada cara tersendiri juga gitu berkontribusi untuk daerah versi Kak Hesti. Nah, Selain hadir tadi gitu ya. Sebenarnya itu momen apa ya? Waktu S1 itu dulu apa namanya? Ospek itu 1 tahun kami dulu, 2 semester ospek. Apa, jurusan? Ospek jurusan. 1 tahun untuk masuk himpunan dulu ya. 22 tahun yang lalu. 22 tahun yang lalu. Nah, kakak kelas yang nyebut itu sekarang itulah meninggal ya, almarhum. Ingat benar. Beliau itu selalu ngingat di momen-momen 1 tahun kami ospek itu selalu menyentil gitu ya. Gini, nanti kalian setelah lulus dari sini, apapun profesi kalian jangan pernah lupa kita itu berhutang ke tanah ini, kata beliau. Tanah air maksudnya, iya kan? Kok berhutang? Nih dibiayain orang tua sendiri kok, kan? Nggak ada nih. Kuliahnya nggak ada nih gitu ya, nggak ada dapat dari mana-mana gitu kan, nggak ada beasiswa secara langsung misalnya. Tapi ini sifatnya general, karena gini, ketika kita mengkata orang Belitung tembune di Belitung gitu ya, itu tuh secara nggak langsung kita itu punya hutang budi secara sosiokultural di sini gitu ya. Tadi formative years itu kan kontribusi dari lingkungan sosial kultural yang kita alami selama kita tumbuh. Jadi apa kita sekarang ini siapa gitu, iya kan? Nah, secara tidak langsung itu yang harus diingat-ingat terus, gitu. Jadi kemudian waktu sebelum berangkat ke Jerman, salah satu dosen kami itu nyebut gini. Ditanya, lu berangkat itu? Nanya lagi nih, Hesti kamu mau pulang atau enggak? Loh Pak, berangkat aja belum, saya bilang gitu kan. Enggak, harus saya tanya sekarang, kata beliau. Oh, kok gitu? Gini, nanti kalau kamu mau pulang, kalau kamu nggak mau pulang, nggak apa-apa juga sih, kata beliau. Kalau mau pulang, beda lagi nanti kita diskusi.
Ayo Pak, pilihan pertama gimana? Kalau nggak mau pulang, diaspora nih berarti kan nanti diaspora. Kan orang mendikotomikan seolah-olah diaspora itu terpisah, ya nggak ada hubungannya lagi bahkan sama itu. Indonesia gitu Iya, kan, yang itu. kabur aja dulu tadi. Iya, Nggak, ternyata gitu. tidak. Ternyata ada cara juga Yes, ya. ya. Even mereka lah jadi WNA sekalipun. Oh, meskipun ya banyak yang akhirnya berpindah Banyak. negara. Ada kawan akrab yang di Jerman lah jadi warga negara Jerman sekarang. Iya. Nah, seolah-olah ya ada lagi keterhubungannya Betul. gitu. Nah, Untuk siapa? kalau jadi diaspora itu sebenarnya banyak benar yang bisa kita kontribusikan secara langsung dan tidak langsung ke tanah air itu tadi. Ya, secara tidak langsung kita itu dimanapun kita berada, kita itu kan duta. Duta atas segala identitas yang melekat di kita. Misal nih, saya pribadi gitu kan, waktu pertama kali ngerantau ke Bandung, orang ngeliat tuh, orang Belitung kan, jadi mon kami berulah di sana, oh bisa jadi stereotyping, oh orang Belitung nih ngericau, Iya. ya kan? Nah, merantau lagi ke tempat yang lebih jauh, banyak lekat ya, di Bohum, orang Indonesia, Muslimah, perempuan, iya kan? Itu kan sebenarnya berat kan? Kalau kita tidak dapat membawa diri dengan baik. Betul, betul. Kalau kita berulah tadi, ya udah 3 nama itu udah bisa jadi stereotyping, Betul. iya kan? Oh, orang Islam ini tidak punya etos kerja yang baik misalnya, kena semua kan? Padahal nggak gara-gara kita surang, iya kan? Yang oknum kayak gitu kan. Oknum gitu teh. Nah, itu secara tidak langsung sebagai duta tadi kan. Sebaliknya kalau kita berprestasi, kalau kita bagus gitu, nah orang tuh memandang itu gitu kan, oh ini orang Indonesia bagus loh, Iya, yang dapat nama yang juga. dapat nama, nanti kalau ada Identitas itu. orang nak kerja sama dengan negara kita, orang tahu oh, orang Indonesia ini kalau kerja benar dia, etos kerja dia benar gitu. Nah, yang kedua, sekarang itu kan tidak dibatasi ruang dan waktu lagi, orang kerja remote itu banyak. Pagi misalnya bidang apa, IT, ya kan? Kerja di mana, di mana lah banyak lah. Contoh Betul. orang Belitung pun banyak yang melakukan itu, gitu kan? Nah, jadi sebagai diaspora banyak yang bisa dikontribusikan. Itu tadi pilihan pertama tadi dari dosen kami. Kalau kau pulang kata dia, kalau kamu pulang, bapak pesan satu, apa pak? Kedengarannya klise kata beliau. Tapi ini kamu ingat-ingat, walaupun ini klise akan relevan sampai kamu umur berapapun. Kata beliau, apa itu pak? Kalau kamu memang niat pulang, balik lagi ke tanah air, modal kamu cuma satu. Apa itu pak? Cinta tanah air, kata beliau. Kan klise ya? Cinta tanah air gitu kan. Kalau tanpa modal itu, kamu pulang hanya akan jadi penggerutu, kata beliau. Oh, ngapa tidak macam ini, ngapa Iya. tidak macam itu? Nah, ya. selalu nanti otak itu membanding-bandingkan, oh di sana lebih ideal begini Iya, dan iya, begitu, tanpa berbuat untuk membuat itu jadi lebih baik gitu. Padahal justru keluar itu tadi Yes. dapat modal sebenarnya Nah, gitu. itu. Jadi kalau ndak ada rasa cinta tanah air tadi, ya percuma. Kalaupun kau balik, berat kata dia, kata beliau. Akan jadi penggerutu terus. Akhirnya jadi kontraproduktif. Banyaklah menggerutu daripada berbuat akhirnya. Gitu. Wow, jadi akhirnya untuk para diaspora gitu atau enggak orang-orang yang lagi merantau di luar gitu, cinta tanah air gitu ya, cinta kampung halaman berarti ya gitu. Jadi meskipun sejauh apapun beredar di muka bumi, tetap bisa berkontribusi gitu ya idang daerah kita. Kayak ada nih, kayak alhamdulillah. Diaspora di situ ada. Diaspora aja ini Mayo ya. Silakan. Anda baru 3 bulan ini. Baru 3 bulan, sekalian kenalan aja nih ke pemirsa. Ada di hadapan silakan. Ya, gimana ya? Mungkin aku sebenarnya baru aja gitu keluarnya gitu. Mungkin sekedar info dikit lah, kerjanya di bidang software engineering lah, IT tepatnya. Di mana Bang? Singapura. Di Singapura. Bang siapa namanya? Ya, Bang Alip lah bilang lah. Iya. Silakan apa nih Bang Alif? Gimana ya? Soalnya aku kan baru gitu. Jadi aku belum banyak yang I don't have nothing, I don't have something to say actually. So jadi ya mungkin dan perihal berkontribusi pun aku agak bingung soalnya. Kalau balik gimana gitu?
Ya paling berkontribusi yang dapat aku kasih ya, oke lah. You are from the one of the most expensive country in the world lah. Nah, kau balik, kau head on di tanah air kau. Itu menurut aku cara berkontribusi yang salah satu lah. Putar balik SGD itu ke IDR di ekonomi lokal. Jadi penglaris ya. Hah? Ya, spend many money lah, mumpung lagi di Belitung. Tapi kalau kontribusi kayak yang high risk itu maksud aku kayak sampai meninggalkan katakanlah meninggalkan profesi aku dan ke balik sini itu terus terang itu agak-agak high risk itu. Dan mereka yang IT pun contoh lah misalnya kayak si Ibrahim Arif gitu yang waktu itu ada kasus yang Chromebook itu, dia pun balikin ke Indonya habis dia dapat tawaran di Meta Facebook, dia balik ke sini pun masih berkontribusi nih bidang IT gitu. Nah jadi itu lagi kalau kami yang IT mungkin bisa dapat mempertimbangkan pulang lah gitu. Cuma sekarang apa yang terkait dengan IT? Apakah ada perusahaan software katakanlah atau ada perusahaan-perusahaan yang emang bergerak di bidang information technology atau sejenis lah setidaknya yang dapat membuat keahlian dan skill yang kami miliki ini inilah terpakai lah gitu di daerah Belitung ini. Terima kasih Bang Alif ya, itu berarti keresahan diaspora yang baru di 3 bulan tadi ya. Diaspora ini lah angkatan baru lah. Iya, diaspora insinyurnya kastil gitu ya dulu, yang mengalami keresahan. Aku beberapa ya mereka ada yang gaji keluarga negaraan, ada yang komandan presiden. Iya. Oke lah, mereka tinggal di Indo gitu. Tapi ya udah tinggal di Indonya buat mereka tinggal di Indonya buat nge-cheat gitu. Maksudnya kayak gini lah gitu. Banyak yang gini. Mereka tinggal di Batam, kerja di Singapura. Iya. Udah nge-cheat banget. Jadi gaji sih gaji luar gitu. Gaji luar, tapi biaya hidupnya biaya hidup Indo. Lah, gitu. Nah itu maksudnya keresahan yang dihadapi para diaspora. Sekalipun aku bisa kontribusi itu, aku kontribusi apa ya gitu. Karena memang di Indonesia atau ya mungkin di Belitung gitu, macamnya sulit gitu, ndak ada ruang, ndak ada wadahnya. Nah tapi ya kalaupun nak gila seorang pun juga itu high risk tadi gitu ya, risikonya sangat tinggi. Apa itu menurut pendapatnya KSD? Oke. Ya makasih Alif ya lah nanya dan nanggape gitu ya. Gini, Alif ini kami teringat adalah kami tahun 2009 2010 waktu itu kan. Sama lah baru lulus S1 waktu itu kan. Nah, pertama kali ketemukan Alif itu 2019 dulu ya, baru masuk S1 di ITB. Gini, teringat film Spider-Man jadinya. Apa Liv? Ininya? Apa? Kuat dia. Nah, kayak gitulah pokoknya. Nah, kurang lebih. Jadi kalau kita diberi kelebihan apapun itu, lebih pintar, lebih privilege gitu ya, lebih kaya, lebih punya resource dan sebagainya. Ya itu berikut juga dengan responsibility kita. With great power with great power come great responsibility ya. Iya kan? Ya. Nah, waktu itu keresahannya mirip ya. Nah, waktu itu yang dicurhat itu zaman-zaman itu ya tokoh pada saat itu gitu kan. Waktu Laskar Pelangi baru booming, ada bedah buku Bang Andrea Hirata ke asrama Belitung waktu itu. Bang, kayak apa gini-gini gitulah, sama macam sekarang ya. Nah, lupa saya ininya kalimat eksaknya apa ya. Tapi gini, biasanya kalau zaman-zaman tahun itu kami curhatkan kan kawan-kawan atau tokoh-tokoh pada zaman itu mau di kampus ITB atau di komunitas di Belitung itu sendiri atau apa, dibalik kan kami. Pertanyaan. Kau kan pintar kata dia. Kau berpikir dong, tugas kau yang berpikir. Oh iya. Digitu. Itu sama dengan keresahan. Gini, waktu itu kan sempat ramai ya, alumni LPDP. Ya. Nah itu sampai dirujak netizen. Sampai gitu dirujak kan. dari netizen Kayak kan. apa kontribusi ya? Apa kontribusi gini lah dibiayai dari pemerintah begini dan begitu gitu kan. Ada tekanan tersendiri kan Yes, gitu. pressure-nya ada. Nah, jadi pertanyaan yang dibaliknya itu agak teringat sampai sekarang.
Oh iya juga gitu. Bukan tugasnya netizen dan masyarakat umum untuk nyuapek kita itu. Tapi kita aja sendiri yang harus berpikir. Cari cara, cari jalan sebelah mana saja untuk kita berkontribusi. Kalau soal komen netizen, kok cuman segini level kontribusi kok, nggak usah peduli. Tiap level itu kan urusan kita kan yang di atas ya sebenarnya. Pada intinya gitu. Tiap orang akan punya peran masing-masing, sekecil apapun, segede apapun gitu. Jadi relatif. Nah, tapi balik lagi, apanya silakan dicari sendiri, silakan pikirkan sendiri gitu. Nah, apalagi tadi orang-orang diberi kelebihan dari yang lain gitu. Di tiap zaman kalau ada orang yang mikir macam gitu, mungkin kita lagi zaman Belanda gitu sampai sekarang gitu kan. Memang akan ada zona-zona yang tidak nyaman Hera. Iya kan? Tadi kalau bahasa Alif high risk gitu ya. Kelihatannya memang klise. Memang klise kedengarannya, tapi memang akan ada orang-orang gila surang itu yang akhirnya memang terlihat dikorbankan gitu akhirnya. Gitu. Nah, itu tugas kita masing-masing memikirkan di sebelah mana yang safe untuk kita secara pribadi, tapi juga kita tetap bisa berbuat gitu. Apapun bentuknya. Kami tidak bercakap lah banyak juga enggak juga gitu. Mungkin ya sangat-sangat setai kuku lah gitu. Kelakar-kelakar gini aja gitu. Di Indonesia yang carut marut sekarang ini ya sekecil dalam momen-momen setiap pagi kami ngingatnya mahasiswa tentang integritas pun ya udahlah itu mungkin sekecil-kecilnya. Enggak tahu dia akan berubah atau enggak, terserah lah gitu. Tapi momen itu yang benar-benar kami jadikan ya udah ini diniate bagian kami kontribusinya di sini gitu. Gitu. Kadang-kadang tuh ngasinkan mahasiswa. Kadang-kadang nengok berita di sekarang nih kan aduh sakit kepala lah ya nengok berita akhir-akhir ini. Nah itu juga. Kadang-kadang marah secara alam bawah sadar kita tuh terbawa-bawa juga diri ngume kan mahasiswa gitu kan. Karena diri aduh jangan sampailah generasi selanjutnya macam gini gitu kan. Terbawa-bawa juga. Nah gitu mungkin kan Alif jawabannya singkat Lif. Silahkan dipikirkan sendiri. Gitu. Karena sebenarnya ya banyak kalau dipikirkan ya sebenarnya ya. Betul. Nah dan jangan lupa berjejaring. Berjejaring berkolaborasi. Karena kalau kita nggak surang akhirnya kita kepak. Kita ngerasa beda sendiri, tidak ada kawan kelakar gitu. Takutnya jadi beneran gila tadi. Iya, benar. Nah, tapi kalau kita berjejaring, ada kawan yang akhirnya membuka simpul-simpul itu jadi sesuatu aksi nyata, sekecil apapun itu bentuknya, gitu. Oh, gitu Bang Alif ya, semoga mencerahkan ya. Jadi makin lah pening di sana, jadi nambah pening sekarang kan. Apa ya kontribusi Indang Belitung? Silakan Bu. Boleh ya nanya Kak Hesti. Jadi bukan nanya, artinya terkait Bang Alif tadi yang mungkin baru menapak jalan, apa namanya istilahnya, gitu ya? Ya gitu ya Bang ya, maksudnya ya. Ya kalau berbuat sih, menyumbang pikiran juga berbuat, bener nggak? Betul. Salah satu yang kami coba contoh gitu Bang Alif adalah membuat podcast. Membuat podcast ini adalah sumbang pikiran supaya kita sama-sama memikirkan. Tadi kan suruh pikir ya lah. Mikir keras sendiri kan sangat berat gitu. Ini pemantiknya. Pemantik. Nah, makanya kedai Pak Itam itu pemantik. Tapi insya Allah kita selalu akan bertemu dengan orang-orang yang positif. Dan secara tidak langsung itu magnetnya tuh ya Alif mungkin pertama kali hadir malam ini? Oh, secara online-nya sudah sering. Ya. Penikmat, pemerhati atau penikmat dan sebagainya. Karena itu tadi kami pun yang pulang ke Belitung selalu orang bertanya. Nah, hidup seperti apa kau di Belitung? Tidak akan sama seperti hitungan kita kalau kita ada di luar, ya. Tapi kalau kita selalu seperti itu, ya nggak akan makan. Kita harus berpikir. Tapi insya Allah kalau tadi kita berpikiran positif, kita selalu akan didekatkan kepada orang-orang yang berpikiran positif, ya.
selama 2 atau 3 tahun ini kita mencoba KST, mungkin KST yang udah sampai kemana-mana tuh, sebetulnya puisinya KST itu adalah curahan hati tadi artinya kan. Dan kita punya cara curahan hati yang berbeda-beda setiap orang seperti itu. Nah, mungkin podcast ini juga adalah curahan hati bagi saya. Saya tidak membuat buku, saya tidak menulis, tapi geram tuh dengan cara ngumpulnya orang, terus kita podcast. Itu kan geram. Nah, mungkin ada hal lain yang bisa dibuat oleh Bang Alif. Karena gini, misalnya kalau nak begawe, kalau kita nunggu ada lingkungan seperti itu, kita mungkin nggak akan dapet. By the way, kami pulang ke Belitung tahun 2017 dari sebuah daerah bernama Batam, Kepulauan Riau, dan orang mencemooh kami. Mika balik bangkrut ya? Bener gak? Seperti itu. Bayangkan kita harus ngadapin hal seperti itu, dan kita mulai dari nol. Dan kita nggak ketemu siapa-siapa, karena tadinya kita jadi terbeban mental. Oh ya sudah, mungkin seperti itu. Tapi ketika kita berpikiran positif, ternyata dalam perjalanan waktu kita bertemu dengan orang-orang yang positif, dan mengklaster lingkungan itu tadi, kemudian baru membuat kita juga menguatkan kita. Oh, ilmu kami bisa kok disumbang di sini, ya. Ya kalau kita langsung apa bahasanya tuh, berdasarkan aku nyumbang, aku meri sekian, aku harus dapat sekian. Aku meri sekian, aku harus dapat sekian. Mungkin itu belum belum dapat, ya. Artinya bagi anak-anak muda seperti Alif ini perjalanannya masih cukup panjang. Kami itu tugasnya hanya motivasi, ya. Artinya kalau tadi kita bicara luar negeri atau ini tadi, kalau bukan kata-kata KST tadi bilang kita tuh harus mengembalikan ini ke negeri ini. Sesuatu yang kita dapat kita harus kembalikan semua itu ke negeri ini, seperti itu. Loh, lupa, nggak perlu. Seperti itu ya. Artinya beliau suami saya IT yang juga kita dari Batam kerjaannya di Singapura, dan alhamdulillah sekarang juga kita remote dari sini. Kita holiday setiap hari, kita buka podcast setiap hari, pekerjaannya juga pekerjaan gajinya Singapura dolar. Dari sini, kira-kira bisa nggak Bang Alif seperti itu? Kamu bisa, mulai dari sekarang. Itu aja, mau support gitu aja KST. Siapa tahu berkenalan dengan KST, kita menambah jejaring kita untuk saling menguatkan satu sama lain. Bagi anak-anak muda, bagi kawan-kawan yang mungkin sedang diajar dari KST gitu ya. Mungkin salah satunya orang Belitung. Siapa tahu, jangan merasa takut balik ke Belitung. Ciptakan lingkungan yang saling menguatkan itu tadi. Itu aja saya dari aku. Makasih. Ya, ada menanggapi dulu mungkin dari KST terkait apa yang disampaikan Bu Tanti? Iya betul, kalau Bu Tanti kan generasinya di atas kami Agi ya. Nah memang kalau dulu terdengar klise gitu, apa yang disebutkan oleh senior sebelumnya sefrekuensi lah dengan yang diungkapkan oleh Bu Tanti, Kak Tanti tadi ya. Nah tapi percayalah fase itu akan datang kelak, Liv. Nah fase itu akan datang kelak. Sabarlah gitu. Pada saat itu. Tapi jangan berhenti untuk terus memikirkan itu gitu. Nah mungkin akan ada fasenya kita vakum, tidak terdengar ini mana ya, tidak deh gitu ya. Nah gitu. Ya kalau kita bicara Indonesia untuk lingkup yang lebih luas lagi. Nah apa misalnya pertanyaannya gitu. Tapi itu tadi ya, percaya sama orang-orang positif akan dipertemukan lagi dengan orang-orang positif gitu insyaallah. Nah kemudian satu lagi mungkin yang perlu kami tambahkan, misal gini ya, kalau di struktural manajerial kerja gitu kan ada bagian eksekutor, ada bagian director ya. Eksekutor itu kan biasanya manajer ke bawah lah, junior manager, asisten manager gitu ya. Dia mikir atau
ndak strategi sifatnya, tapi pelaksana gitu ya, pelaksana, eksekutor. Nah, naik lagi levelnya kalau lah jadi senior manager apa lagi direktur, dialah yang akan membawa organisasi ini akan dibawa kemana gitu, arahnya kemana, kebijakan yang akan diterapkan bagaimana, dia ndak di level pelaksana lagi. Nah, kalau kita sebagai tadi POV-nya adalah putra daerah, putri daerah gitu, kami mikirnya itu terbalik. Waktu awal-awal kita tulum nyata kontribusinya, kita itu justru di levelnya kelakar dulu, director tadi, senior manager. Gambaran besar, oh Belitung nak ke mana, misalnya komunitas ini nak ke mana. Makin nyata kontribusi ya justru turun ke eksekutor. Oh. Biasanya gitu ya. Iya. Terbalik, kalau di kantor naik ke gitu. Nggak ngurus perintilan lagi, tapi yang mengarahkan arah organisasi ini nak kemana gitu. Nah kalau di kampus, kebetulan kami sekarang di Amanahe mimpin Center of Excellence di Biomedical and Healthcare Technology. Jadi itu kerjanya adalah mengarahkan member di Center of Excellence itu untuk bisa berkontribusi bidang penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang biomedical engineering dan healthcare technology gitu ya. Membernya ada 34 sekarang. Ya macam-macam kepala 34 ya. Nah, tapi siapa 34 orang ini supaya bisa punya kontribusi yang terarah gitu dari organisasi ini. Nah, sekarang kerjaan kami itu siang malam harus memikirkan itu gitu. Jadi gimana nih caranya gitu. Sehingga organisasi ini, member tadi merasa organisasi ini sebagai fasilitator dan enabler justru. Bukan alih-alih mereka ngerasa diberi kerjaan tambahan. Nah itu kan kerjaan yang sifatnya kami sebagai manajer di situ sekarang harus memikirkan gimana langkah strategisnya. Eksekusinya gimana anak buah yang lakukan gitu. Nah kalau kita sebagai putra daerah itu kebalikan. Kalau menurut pandangan kami ya. Karena bekalnya jadi semakin banyak gitu, semakin kaya. Iya kan, betul, tadi ya. betul. Gitu. Wawasan, pengalaman gitu kan. Betul. Nah, tadi sempat disebut terkait berjejaring gitu. Jadi penasaran juga nih, kebetulan juga sempat dapat pertanyaan juga gitu. Ada ke sih apa ya mungkin ya ikatan atau komunitas atau keterhubungan seperti kalau di luar kota mungkin IKPB gitu, tapi ini versi diaspora gitu. Ada ke misalnya karena tadi disebutnya kawan-kawan KHSD pun banyak juga gitu orang-orang luar gitu kan, ya, maksudnya orang-orang yang tinggal di luar padahal orang Blitung gitu. Mungkin tadi ada Bang Alif dan mungkin kawan-kawannya juga, ada kawan-kawan kami juga ada gitu. Ada ke sih kayak kalau misalnya terhimpun kan rasanya wah bisa bikin sesuatu nih gitu di Blitung gitu. Yes gitu ya. Kalau case di Jerman waktu kami di sana, yang ndak ada kami adakan. Belum ada komunitas kami buat. Berarti ada tuh. Jadi dulu Sebelitong di Jerman gitu. Indonesia secara umum ya. Jadi dulu kalau ditanya, kangen ke kan masakan Indonesia gitu, enggak. Setiap bulan itu hampir setiap weekend ketemu orang Indonesia, ada komunitasnya gitu ya. Dulu waktu kami di sana yang memang lah established, ada komunitasnya, ada kajian Muslim Ruhr namanya. Kajian Muslim Ruhr. Hanya itu waktu itu. Terus kalau PPI kan lah dari zaman Belanda ada kan. Persatuan Pelajar Indonesia. Selama ini didengar hanya PPI aja PPI, nih, tapi betul. kayak khusus Belitung nih ada ke gitu. Di Belitung itu dulu kalau di sana kami dari jaringan Facebook sebenarnya. Oh ada. Nah, kini misal perai ngayam kemana gitu. Di Belanda ada, di Jerman ada beberapa, di Swiss ada waktu itu. Nah kalau yang lingkupnya Indonesia, tadi akhirnya kami kan beberapa kawan dulu muat sendiri. Nah, tadi mulai hanya kajian Muslim Ruhr, jadi ada kajian Muslimah Ruhr, khusus Muslimahnya. Terus biar juga muat TPA untuk anak-anaknya. Kemudian kami juga dulu sempat muat kan kawan-kawan klub hiking mahasiswa Indonesia yang di Jerman gitu. Ngajak juga student-student yang orang non Indonesianya juga gitu. Jadi mereka berjejaring secara tidak langsung di situ. Gitu. Kami jadi pemantik ya tadi. Pemantik gitu. Baru akhirnya terhimpun dengan sendirinya akhirnya betul. Gitu ya. Dan ya. Ini juga bisa jadi tantangan juga gitu untuk generasi muda. Siapa tahu ada yang nak coba menghimpun alumni gitu yang di luar gitu kan ya, jejaring-jejaring ini biar
bagus ya kayak tadi misalnya kalau pas lagi ke Belitung kayak Kak Hesti bisa ngelakar gitu kan ya dan menginspirasi yang lain. Kedai Pak Itam pun jadi gampang misalnya ngundang-undang karena tahu gitu oh ini info ada orang luar yang orang yang dari luar ke Belitung gitu kan. Iya, iya. Kuang jadi pemateri dan lain-lain kayak gitu ya. Jadi memang harus ada yang gila surang untuk berani melakukan hal tersebut berarti ya. Oke, ada lagi yang Ada dong, ada. silahkan ini. Silakan. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada 2 pertanyaan. wabarakatuh. Pertama kaitan sama puisi. Kedua kaitan sama kontribusi. Itu rima. Oke, masalah puisi. Kita generasi apa? X. XY. Nah, Kami Y. di generasi X itu sekitar tahun 80 90 itu banyak para pembuat puisi terutama berkaitan sama politik ya. Contoh Wes Rendra. Wes Rendra itu yang paling saya suka itu puisi berjudul Rick dari Verona. Dia banyak bagus. Terus kemudian beberapa drama. Nah, Kak Esti ya. Kak Esti nggak pernah bikin puisi yang berkaitan sama politik. Ada di buku ini. Ada? Ada. Oke. Kedua, mungkin nanti jelaskan visi dari politik itu ya. Mungkin dibacain sedikit nanti, diterjemahkan karena kami kan orang awam kadang-kadang nggak tahu apa. Kedua adalah masalah kontribusi. Saya kemarin ngomong sama sama namanya Alip, bahwa di Belitung ini kan daerah rencananya kalau kedepannya kan difokuskan kepada pariwisata. Kalau di Bali itu kan ada pekerja nomad ya. Nomad itu dia bekerja karena mungkin di daerah mereka itu sendiri atau di Amerika atau di Eropa itu kan harga-harga mahal. Sehingga mereka bekerja nomad, mereka bawa laptop ke sini, mereka kerja memang kerjanya terbalik. Mereka kerja malam karena di sana jamnya malam. Di sini mereka siang, mereka tidur, nanti jam-jam berapa mereka bangun lagi. Nah, di Belitung ini sebenarnya kalau misalnya di Belitung ini bisa membuat seperti itu, ya, mungkin bisa menjadi ajang destinasi wisata yang baru. Di Batam itu ada suatu kompleks IT di daerah jauh dari rumah saya, jauh sekali. Itu memang ada kompleksnya. Dia pada dasarnya nyari tenaga kerja murah ya. Karena kalau kalau ditaruh ke Batam kan lebih mahal, sekitar 6.000 mungkin gajinya. Kalau di Batam di Singapura sekitar 6.000, kalau di Batam mungkin sekitar 2 sampai 3.000 aja. Ya. Nah, banyak orang Indonesia banyak. Dan kerjanya kalau di Batam kenapa lebih oke? Karena mereka bisa bolak-balik. Tiap hari mereka balik-balik atau minggu sekali mereka laporan ke Singapura. Kalau di sini tentu tidak seperti itu. Tapi pengalaman saya kerja selama hampir 6 tahun ya. 6 tahun bekerja seperti itu, nggak ada masalah sebenarnya. Karena saya tidak langsung ke presentasi dan seterusnya. Dulu pernah, tapi sekarang nggak lagi. Nah, potensi kita sebagai daerah yang bisa dianggap pekerja nomad itu mungkin lebih masuk akal sebenarnya kalau misalnya kita orang-orang luar mau kontribusi, ya kan, atau orang Belitung mau kontribusi. Memang betul tadi pagi saya tadi siang kalau salah saya membuat klip tentang podcast kita. Ada teman kita, dia kerja di luar itu sudah 7 tahun ya, Rizal. Nah, sudah 7 tahun, dia balik ke Belitung itu karena memang pertama mau cuti, kemudian dia bilang mau cari kerja di sini. Permasalahannya bukan masalah tidak ada kerjaan sebenarnya. Ada kondisi di mana orang Belitung takut menerima orang luar. Mungkin overrated atau apalah gitu ya. Jadi bukan kerjaan nggak ada. Mungkin kalau IT jarang lah sini ya. Tapi kalau kayak hospitality itu banyak. Itu yang jadi masalah di kita. Dan itu
yang nggak tahu gimana. Jadi teman kita akhirnya mungkin akan nyari di luar lagi. Padahal mereka tidak minta gaji yang seperti di luar. Karena mereka kesini mau santai, mau apa, makanan pun seperti biasa aja. Tapi yang penting cukup. Tapi kayaknya institusi perusahaan-perusahaan sini tidak menerima, entah itu overrated, entah itu nggak enak atau apa, nggak paham juga. Ada beberapa yang komen di kita juga begitu. Nah, itu hanya komentar aja ya, bahwa mungkin pemerintah atau Pak Roni mendengar nanti bahwa Belitung dengan infrastruktur yang ada, mungkin nanti internet diperbaiki dan seterusnya, bisa menjadi daerah wisata pekerja nomad. Itu saja saya pikir. Silakan, makasih. Terima kasih banyak Pak. Boleh dari ada tentang puisi, Puisi ada tentang kontribusi. Oke. Silakan. Kalau tentang Puisi puisi dulu tadi ya. Berkaitan tentang politik ya, tentulah ada kegelisahan Pak, ya kan? Karena tadi Lupa marah waktu, ya. Iya, waktu itu yang mana ya? Judulnya nah ini dia 62. Judulnya Tiang Bendera. Ditulis tahun 2017. Ya. Waktu itu in general, mungkin kami baca dulu, kira-kira ditebak gitu ya. Ya, boleh. Tiang bendera, di tepi jalan aspal berdebu, tangan kecil menggapai-gapai, kurus, pucat dan lapar. Buluh-buluh napasnya disesaki asap, berkarat dimakan hujan dan panas. Di teras rumah bertingkat 2, tangan kecil menggapai-gapai, gemuk, segar dan kenyang. Perut gendutnya disesaki gula-gula. Dibalut pakaian wangi berupa-rupa. Mereka dipisahkan aliran darah keserakahan yang mengering di sudut mata kaum papa. Mereka dipisahkan oleh sebuah jeda yang menganga menyimpan perih air mata. Tiang bendera masih tegar berdiri di sudut alun-alun kota. Ah, rasanya aku ingin menebangnya. Nah, jadi waktu itu Boleh tepuk tangan dulu kali ya. Wah, gimana jadi, tuh ceritanya? ada puisi yang lain juga sih, tapi tadi yang ketemunya itu ya. Kalau tidak salah waktu itu naik angkot keliling Bandung, lihat ada anak pengemis. Ada anak pengemis gitu kan. Terus lewat juga kawasan elit gitu kan. Di waktu yang sama, di bumi yang sama, bahkan di kota yang sama gitu. Dan itu jadi keseharian si keadaan yang jomplang itu sehari-hari kita lihat gitu. Kami sampai nangis ngeliat itu. Alangkah jauhnya jurang itu ya, ekonomi di tanah air kita gitu. Dan itu nyata. Nah gitu. Nah sebenarnya lewat puisi-puisi ini, waktu itu sebelum buku ini diterbitkan, waktu kami rajin kelakarkan pihak-pihak di FSRD, Fakultas Seni Rupa dan Desain di ITB, hal-hal yang kayak gini yang jadi diskusi panjang dengan mereka gitu di Galeri Sumarja waktu itu. Nah ini hanya salah satu contoh. Jadi ya di setiap tulisan biasanya kegelisahan itu ada yang saya ungkapkan dalam bentuk tulisan. Nah itu. Terus yang kedua tentang kontribusi. Nah ini jadi teringat juga itu ide brilian ya Pak ya. Ya memang potensinya ada dan sekaligus juga infrastruktur sekarang yang masih jadi PR ya. Nah kami kan di Telkom sekarang, Telkom University kan. Walaupun sekarang bidangnya lah berkembang kemana-mana, tapi nama Telkom itu lagi melekat dari sejak sejarah pendirian STT Telkom dulu kan gitu. Jadi infrastruktur telekomunikasi di Indonesia itu sampai hari ini pun di daerah-daerah masih banyak PR-nya. Nah kebetulan kemarin sekitar dari 2024 sampai sekarang, kami dan tim itu sedang mengembangkan bidang telemedicine. Telemedicine betul, tepatnya teleultrasonografi karena dulu bidang keahlian kami sampai sekarang spesifiknya tentang ultrasonografi. Nah jadi
2024 itu sampai sekarang masih berjalan. Rencananya kami akan membuat startup Lahade Mitra. Jadi pilot projectnya tadinya ideal nak 3T gitu ya, pulau ter tadi kan. Nah, tapi sekali lagi tersangkut infrastruktur kan. Jadi sehingga strategi go to market yang lebih masuk akal itu di daerah terpencil tapi masih Pulau Jawa. Gitu, masih Pulau Jawa. Nah, background masalah utamanya kalau dari sektor kesehatan, oh iya mungkin jamnya terlalu jauh gitu ya. Tadi kan kami cerita background teknik fisika ya. Tapi sekarang kebetulan dari sejak S1 penelitian tugas akhir, kemudian S2 dan S3 itu ke biomedical engineering kan. Nah, Lebih jadi spesifik ya. lebih spesifiknya ke situ. Nah, untuk teleultrasonografi ini kalau orang secara umum kan taunya USG itu untuk ibu hamil ya. Ya memang peruntukan utamanya sebagian besar memang agak ke situ gitu, dan PR yang agak banyak juga di situ. Jadi puskesmas seluruh Indonesia ini pengadaan sampai tahun 2024 akhir itu ada sekitar 10.000 sekian unit USG pengadaan di setiap puskesmas itu ada, tapi tidak dapat termanfaatkan dengan maksimal. Karena apa? Karena tadi misal untuk case pemeriksaan rutin kehamilan di vaskes primer di puskesmas, yang ada di puskesmas itu kan yang jaga adalah bidan dan dokter umum, tidak ada dokter spesialis kan. Nah, sedangkan kalau untuk kasus-kasus tertentu dokter umum tidak bisa memberikan judgement langsung dan tindakan gitu kan, apalagi yang emergensi. Baru-baru ini tidak terlalu, mungkin sekitar tahun lalu kalau kami tidak salah, ada di salah satu daerah di Indonesia yang ibu hamilnya meninggal di tengah jalan kan. Meninggal di tengah jalan karena tidak tertolong lagi gitu, karena ya memang jauh, harus naik perahu segala macam gitu. Sebenarnya kalau telemedicine itu, teleultrasonografi itu tadi lah bisa diterapkan, hal-hal seperti itu bisa dicegah gitu. Jadi idenya adalah perangkat ultrasonografi yang existing di puskesmas itu kita tambah fiturnya menjadi tele USG yang tadinya hanya USG konvensional. Jadi kami kembangkan sistemnya seperti itu, ada hardware dan softwarenya. Settingnya adalah dokter spesialis yang ada di vaskes yang lebih tinggi, biasanya kan paling enggak di RSUD ada dokter kandungan itu ya. Nah, pasien dan bidan atau dokter umumnya ada di puskesmas, kemudian mereka bisa scan secara real time, kemudian dinilai oleh dokter yang ada di RSUD tadi gitu. Nah, kalau kita kan antara misal Pulau Utama memang tidak terlalu lah, misal nak ke RSUD kan tidak terlalu jauh. Tapi di Belitung sendiri kemarin ada case kami ke Beltim, misal di pulau-pulau sekitaran Buku Limau dan sebagainya itu kan untuk ke Pulau Utama itu agak jauh ya. Nah, itu agak jauh. Waktu itu sempat kelakar juga kan Kepala Dinas Kesehatan Beltim. Kata beliau, kami kan ya ternyata kenal gitu kan. Anak kawan beliau tua. Kata beliau, "Kak, mau nak nyari masalah banyak benar sih Nek, Kak. Masalah tidak habis-habis kan." di tentang masalah kesehatannya ilmu lain gitu ya. Nah, jadi kami ini kalau dari bidang spesifik biomedical engineering ini ada mimpi cita-cita yang sedang terus digodok. Memang tidak instan, saya ini 2 tahun pun belum gila kelihatan gitu kemananya ya. Kami lagi berjuang cari hibah pendanaan yang lebih signifikan juga gitu jumlahnya. Nah, itu salah satu juga yang agak jadi PR besar karena masalah infrastruktur telekomunikasi tadi. Nah, ada cerita menarik juga, kita kan punya satelit Satria ya. Nah, satelit Satria itu waktu diadakan dulu, ternyata sampai sekarang pemanfaatannya itu sangat minimal. Slot no dipakai itu. Padahal mahal-mahal itu kita mengadakan ya. Banyak kan tidak terpakai. Kemarin waktu bencana di Sumatera itu kan akhirnya apa? Yang dari Elon Musk kan? Kemana gitu satelitnya? Nah, kami di Telkom Group sendiri pun untuk hal-hal seperti itu kan kelihatannya, oh udah lah Telkom satu grup itu gampang lah gini-gini gitu ya ke Telkomsel semua. Nggak semulus itu juga birokrasi ya. Jadi memang di segala sendi kehidupan kita Indonesia ini
banyak benar PR-nya gitu. Nah, menantang benar, tapi ya itu tadi ya kalau kita nyerah ya siapa lagi yang berbuat saya gitu. Ya kami sering menyebutkan kan mahasiswa, mungkin apa yang saya sampaikan hari ini ke kalian, idealisme saya, cita-cita saya untuk kalian, untuk kampus ini, untuk Indonesia sebagai satu kesatuan utuh, saya bilang mungkin sampai saya meninggal pun saya nggak lihat hasilnya seperti apa, tapi no problem buat saya bilang, bukan itu tujuan saya. Saya pengen sependek atau sepanjang apapun umur saya, ya saya ada jejaknya gitu di sini. Gitu aja sih sebenarnya. Sesederhana itu gitu. Kenapa? Jadi PR-nya. Infrastruktur PR-nya, Bang. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau memantik? Enggak, oke. Nah, ya. Yang sebelah sana. Lanjut ya. Oke, lanjut ya. Oke, tadi kita lumayan apa ya, bercabang-cabang ya akhirnya ya, karena memang menarik sekali kehidupan Kak Hesti ini gitu, dari mulai tadi di Belitung, mulai merantau gitu kan sampai keluar dan kembali lagi juga ada karya tadi gitu. Nah, kita balik ke tema utama kita, sebenarnya tadi ngebahas bukunya ini. Dan ya apa ya, jadi seorang penulis sendiri gitu ya, itu ada semacam trik khusus gitu ya dari Kak Hesti gitu ya, siapa tahu nanti bisa menginspirasi anak-anak muda di luar sana gitu untuk menulis, khususnya puisi lagi ya. Khususnya puisi ya. Khususnya buat anak-anak muda ini mungkin ya. Boleh. Lah ngerasa tuh baru buat kacamata. Lah ngerasa tuh. Gini. Kadang-kadang itu orang tekun itu lebih menang daripada orang pintar. Ketekunan itu penting sekali. Banyak orang pintar itu tidak sukses karena tidak tekun. Untuk banyak skill, untuk banyak bidang skill. Tidak biasa gitu ya. Nah, kadang-kadang nok jadi itu karena tekun. Padahal sebenarnya tidak bakat-bakat amat di situ. Sebaliknya ada orang berbakat bidang tertentu tapi tidak biasa, tidak jadi juga gitu. Termasuk penulis. Nah, termasuk menulis. Jadi kalau menulis ini, kalau sekarang karena kebetulan kesibukan di kampus lah makin menjadi-jadi, tapi bukan jadi alasan juga ya. Salah satu triknya adalah setiap hari bawalah buku, dibawa, dibaca bawa dulu. Akhirnya akan ada habit kita bukan muka HP, muka buku akhirnya, karena dibawa teh. Dibawa. Bu Nur pernah nulis, Bu Nur Aini tadi ya, kata beliau orang itu tidak akan pernah bisa nulis kalau dia tidak baca, tidak mungkin bisa nulis, diksinya akan miskin gitu kan, nah kata-katanya akan miskin dan sebagainya. Nah nanti awalnya dari maca dulu, kalau rajin maca akhirnya toh bang kepala nih banyak supaya bisa keluar kan ditulis, tapi mau tidak diisi kan tidak ada, tidak dikeluarin juga gitu kan. Nah biasanya kami juga mau buku tulis kecil gitu ya, buku tulis atau buku atau tablet. Kini misal ada ide apa tulis gitu, tulis. Sebenarnya ini ada draft, tapi terus terang sampai hari ini belum jadi, belum selesai, tapi kerangkanya lah selesai. Kami ada draft novel sebenarnya. Oh, ada novel. Nah, kurang tahu nggak berkisahnya apa nih, tentang apa? Berapa tahun? Waktu selesainya itu pas pandemi 2020. Selesailah draft utamanya ya. Belum dihias-hias. Belum dihias-hias. Nah, waktu itu sebenarnya zaman pandemi kan kita banyak gabut ya. Banyak orang kerja di rumah terus gitu ya. Jadi udah nulis gitu. Nah, itu sampai sekarang tidak selesai itu kadang-kadang itu alasannya adalah banyak waktu megang ini akhir. Ini nih benar-benar musuh dalam selimut gitu. Padahal kalau ini tidak dipegangnya mungkin itu lama gitu juga terbit atau selesai gitu ya. Nah, tapi salah satu ini memang distraktor utama ini memang harus dijauhi. Kembali ke kertas sebenarnya. Minim distraksi.
kadang-kadang tuh kita nonton aja, misalnya nonton di HP atau di tablet, nonton YouTube atau nonton Netflix gitu ya, yang durasinya panjang lah, bukan video pendek. Coba kita hitung berapa lama kita bisa bertahan nonton video panjang itu tanpa kita buka HP. Jarang kan sekarang? Iya, tapi jarang. Senda-anda atau ada kini muka gitu ya. Ngecek notif lah. Ngecek notif apa gitu, selalu gitu kan. Nah, ini saya jadi kendala. Mungkin tipsnya bisa ada jadwal detox lah mungkin ya. Oh iya. Nah, pengalaman waktu ke Flores waktu itu jadi percobaan menarik untuk digital detox. Waktu itu seminggu enggak ada sinyal. Memang ya udah gitu ya, enggak ada sinyal. Pas awal-awal aduh gawat nih, sampai beli HP kecil yang cuma untuk nelponkan SMS itu udah ngabarek belau tuh sampai sini gitu kan. Dan cuman ada Telkomsel sinyal lah tahun 2015 itu ya. Nah, hari pertama enggak nyaman rasa, lari ke 7 nyaman amat enggak megang HP. Nyaman ternyata. Enggak ketergantungan kan ini teh. Nah, mungkin itu sedikit tipsnya detox. Detox ya. Jadi kayak jauhkan distraksi gitu ya, iya, dan bikin apa ya, pilihan-pilihan hidup kita itu ngarah ke yang nak kita bangun tadi ya, misalnya habit membaca gitu kan, jadinya ada buku dulu, terserah nanti dibaca atau enggak, yang Tapi penting bawa dibawa dulu. dulu. Jadi ketika ngelihat di dalam tas tuh ada pilihan HP apa buku gitu. Tapi kan mau enggak ada buku pasti cuman main HP atau enggak pilihannya Iya, gitu iya. kan. Jadinya kita coba bikin pilihan-pilihan tersebut supaya tergerak gitu ya. Nah, mengingat tidak semua punya kesempatan yang sama seperti Kak Hesti ya, bisa keluar misalnya kan, punya pengalaman sekaya itu. Kami-kami yang di Belitung aja nih misalnya tinggal, atau mungkin anak-anak yang tadi ngerasa aku nih anak daerah enggak gitu kan. Apa yang bisa aku tulis gitu kan, dari mana aku termotivasi, dari mana aku bisa dapat inspirasi. Nah itu kayak apa tuh Kak Hesti? Sekarang pengalaman visual itu bisa kita dapat di mana saja sebenarnya di era digital ini kan. Memang tidak sekaya kalau kita datang langsung. Sekali lagi kami besar tidak di zaman digital. Jadi dulu ada pengalaman gini. Dulu kan hanya baca buku gitu kan. Baca buku di perpustakaan, baca buku sejarah, ada apa gitu. Sejarah-sejarah Eropa gitu, sejarah-sejarah bangsa Indonesia sendiri yang ada hubungannya kan Belanda gitu kan. Pada saat kami dapat kesempatan itu, apa yang ada di buku tadi, kami datang ya. Beda rasa. Dulu tengok lihat di buku gitu kan. Camp Auschwitz gitu kan. Dulu baca di buku, datang ya. Beda gitu rasa. Nah, tadi kan ketika baca buku, hayalan itu hanya ada di kepala sendiri. Itu kan bisa ditulis sebenarnya sebelum datang pun ke sana. Jadi kayak Iya aku kan? bermimpi ingin Nah, kesana imajinasi kita dimainkan. Jadi sebenarnya kami ini salah satu generasi yang dibentuk oleh karya-karyanya Bang Andrea Hirata, terus terang. Waktu Laskar Pelangi terbit itu tahun 2005, kami kan tingkat 2 baru naik tingkat 2 S1. Waktu itu belum ada orang lain yang tahu Bang Andrea selain orang Belitung. Abang tuh nyebut waktu itu, ada deh buku bagus, Mira Sampul. Buku apa Bang? Buku judul Laskar Pelangi, kau baca lah bagus, kata Bang. Nyebut gitu. Kini belum viral itu. belum. Kini belau nak bedah buku di asrama Belitung, gitu kan waktu itu kan. Waktu pas itu terbit, kami siapa dulu meli, berpindah-pindah, minjame, akhirnya meli sendiri, nabung-nabung meli sendiri kan. Udah itu sampai berapa kali tamat lah pokok, macam itu toh. Udah itu muncul seri kedua Sang Pemimpi, udah itu ketiga sampai kelupaan. Pokok 4 kan tetralogi kan. Nah, Eden Sor, terus Maria Mahkarpov Itu tuh jadi semacam apa ya? Kan di Sang Pemimpi itu beliau cerita juga waktu beliau S2 di Perancis kan, di Inggris kan. Waktu itu tuh rasa zaman itu tuh macam jauh benar gitu tuh. Ternyata enggak sampai 10 tahun kami mengalami hal yang ditulis di buku itu oleh beliau gitu. Nah, mimpi-mimpi yang sederhana yang awalnya dari maca buku, sesederhana maca buku. Waktu itu keliling Bandung tuh lagi naik angkot, kami teringat benar ketemu dengan salah satu orang Belitung juga. Waktu itu lagi angkot ngetem di sebelah kantor rektorat ITB. Waktu itu kami baru nak selesai S2 tahun 2010 awal. Terus beliau kan lah mungkin
setahun lebih lah tak ketemu. Kata nanya, "Kayak peti kabar?" Gitulah bang. Agi apa kau sekarang? Baru nak selesai S2 kata kan. Jadi kayak rencana. Kinilah nak nyari sekolah keluar kata. Belau teh jemput Bang Nopi nama gitu teringat sampai sekarang. Kata belau, udah lama itu kan. Kau lihat lah. Tanya kan abang. Kini kau sebutkan abang 2 tahun 3 tahun lagi kau WA pula abang. Kau SMS pula abang. Gimana SMS kan? Nah, pasti kau lah di sana kata dia. Padahal kan itu tuh macam muluk-muluk macam terus nak ngapa ke sana gitu. Ya sesederhana itu tapi menurut kami pengalaman untuk kita ngelihat dunia luar itu salah satu pengalaman yang bisa membentuk diri kita makin humble justru. Kita ngelihat apa yang ada di luar itu untuk jadi nggak semuanya kok di luar itu ideal. Nggak semuanya pas juga kita bawa balik gitu. Nah, tapi yang bagus-bagus aja ada gitu. Nah, pengalaman-pengalaman yang seperti itu yang idealnya biar muda itu punya pengalaman itu gitu, dicari kesempatan itu. Dulu rajin ada orang biak muda, orang Belitung atau non Belitung rajin nanyakan kami gini. Biasanya ketahuan orangnya niat apa enggak untuk nyari beasiswa misalnya atau untuk nyari kesempatan lanjut sekolah. Pertanyaannya tuh mungkin jawabannya gini. Ada yang nanya, kayak apa kan cara dapat beasiswa ini nih gitu. Singkat gitu jawab ya. Tapi pas dia nanya tuh dia sama sekali blank, lu bisa riset sama sekali tentang itu. Pertanyaannya tuh benar-benar mantap gitu. Mungkin kita ngejawab hanya dalam 5 menit pun cukup gitu. Tapi ada juga orang dia lah riset dulu, lah kelihatan dia tak niat misalnya. Dia nanya, justru kita harus ngejawab mungkin kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk menjawab itu. Tapi senang diri. Iya. Ngejawab karena tahu dia lebih niat. Nggak mentak gitu. Nggak mentak. Nah, kayak gitu. Jadi kalau nak tuh insya Allah ada jalan, tapi kalau lah ada nak ada kesempatan di depan pun tidak akan diambil. Iya, betul. Gitu, tergantung niat. Gitu. Ya, jadi walaupun tadi kita di Pulau Nok Kecil nih gitu ya, pasti kita tidak berarti berjiwa kecil gitu, tidak Betul. berarti bermimpi kecil. Betul. Dan meskipun tadi belum sekaya itu pengalaman, kita bisa mulai dari membaca tadi gitu. Dan membaca kan ada visualisasi tempat-tempat atau mungkin pengalaman-pengalaman yang kita inginkan, dan akhirnya itu dibuktikan oleh Andra Hirata, oleh Kak Hesti gitu, dan mungkin nanti banyak lagi yang bermunculan yang akan bercerita di Kelakar Pak Itam ini. Terakhir Kak Hesti, ada lagi yang nak Aku komen sedikit. boleh sedikit kan. Tahun 70 itu atau 70-80 mungkin angkatan atau 50 kali ya. Ada penulis Jerman, dia tidak pernah ke Amerika, tidak pernah kemana-mana, tapi dia bisa menceritakan tentang Amerika, tentang kondisi cowboy secara detail. Ada sekitar 4-5 buku dia bikin dengan, bahkan dia bikin beberapa jenis buku, satu di Amerika, satu di Arab dan seterusnya tanpa pernah keluar. Namanya Carmey, ya. Dia membuat buku, terus terang bukunya waktu itu saya pikir buku itu buatan orang Amerika. Makanya saya cari filmnya itu film versi Hollywoodnya nggak ada. Adanya versi Jerman. Nah, buku itu begitu klasik sampai orang datang ke tempat dia dan menemukan senjata-senjata yang katanya dipakai dia. Padahal tidak sesuai yang cerita karena senjata itu hilang ternyata ada di situ. Itu zaman itu di mana internet belum ada, informasi sangat-sangat terbatas. Tadi imajinasi dia sangat luas. Ya. Itu mungkin untuk orang Belitung itu bisa lakukan itu zaman sekarang karena zaman sekarang semua informasi ada. Ya, kemudian banyak juga contoh kalau kita bicara di dunia nyata artinya kita mengambil setting di dunia nyata artinya sekarang kita investigasi kita survei dan seterusnya kan banyak lebih gampang. Kemudian hal yang paling simpel lagi adalah bikin buku seperti Harry Potter. Di mana dia bikin Harry Potter, terus Lord of the Ring, terus Narnia. Dia membuat suatu dunia sendiri
dia ceritakan, dia deskripsikan secara detail dan membuat dunia sendiri, dan dia dan akhirnya alhamdulillah karya-karya klasik itu sampai sekarang ada. Jadi saya pikir kondisi atau kita di Belitung itu tidak membuat kita imajinasi itu, saya pikir imajinasi itu tidak terbatas, yang terbatas ada tempat. Jadi saya pikir di Belitung kondisi pun walaupun tempatnya hanya sebatas pulau ini, imajinasi kita dengan bantuan-bantuan yang internet atau bahkan sekarang AI sudah luar biasa canggih, kita bisa bertanya langsung, itu bisa membuat kita menjadi berkarya di bidang sastra. Itu aja sama saya. Makasih. Setuju. Bahkan mungkin memunculkan ya karya-karya yang imajinasinya lahir dari Belitung itu sendiri gitu ya, mungkin ya, jadi terinspirasi dari Belitung sendiri. Baik, terima kasih Pak gitu kan ya, dan Kak Hesti malam hari ini luar biasa gitu ya, memantik apa ya, jiwa-jiwa kami yang haus juga akan isu-isu literasi gitu kan ya, dan merasa semakin nyata bahwa oh ya kita bisa kok bergerak gitu di dunia literasi ini, terutama untuk ngangkat nama Belitung juga gitu kan, seperti puisi-puisi yang dikaryakan oleh Kak Hesti. Terakhir mungkin pesan-pesan Idang kawan-kawan. Nah, di sini ada juga yang nonton ya di live TikTok sekini. Ada komentar Bu? Mungkin nggak ada ya nonton ya. Iya, Masya Allah. Kawan-kawan ya. SMP 2. Siapa itu? Kan ya, tapi banyak ya, ada maksudnya ada yang nonton juga di live TikTok, dan mungkin ada kawan-kawan yang nanti nonton versi sudah diedit gitu ya di YouTube gitu. Nah, ada pesan-pesan untuk mereka, silakan. Pesannya tetap semangat di bidang kita masing-masing. Jadi kontribusinya tidak muluk-muluk, silahkan all out aja di bidang masing-masing. Baik, tepuk tangan untuk Kak Hesti. Terima kasih banyak gitu untuk momen malam hari ini. Dan makasih juga untuk semua yang telah hadir, makasih untuk yang telah nonton. Semoga yang disampaikan di sini hanya menjadi pemantik agar kampung kita Belitung tercinta ini jadi semakin asik. Raufah Saidah Adila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sama-sama.